Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 5 September 2023, dalam masa biasa yang ke-22. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, sungguh penuh wibawa sabda putramu yang telah kau sampaikan kepada kami. Kami mohon, perkenankanlah kami wartakan kepada sanak saudara kami dan siapapun di sekitar kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh kuasa dan wibawa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas yang baru saja kita dengar, kita membaca atau mendengar Yesus yang mengajar penuh kuasa di bait Allah dan menyembuhkan orang yang sedang kerasukan setan. Tindakan itu membuat banyak orang kagum dan roh jahat menyebutnya sebagai yang kudus dari Allah. Terhadap roh jahat itu, Yesus dengan tegas menghardiknya sampai keluar dari orang yang sakit tersebut. Dalam peristiwa itu, orang-orang melihat dan merasakan bahwa Yesus berbeda dengan para nabi yang mereka kenal atau tokoh-tokoh agama lainnya yang biasa mengajar mereka. Yesus lebih berwibawa dan berkuasa daripada mereka semua. Para saudara dan saudari yang
Tuhan cintai. Sabda Tuhan yang kita dengar hari ini semakin meneguhkan iman dan kepercayaan kita akan kuasa Allah dalam diri Yesus Kristus Putranya. Oleh karenanya, kita juga diajak untuk semakin setia mengikuti dan teladan dari Yesus. Kita harus tegas dan tidak kompromi terhadap ajakan, tawaran, dan godaan dari roh jahat yang selalu mengintai hidup kita setiap hari. Jika kita menjadi pengajar, pewarta, atau tokoh masyarakat dan gereja, maka kita betul-betul hendaklah mewartakan Kristus dan bukan mewartakan diri kita sendiri. Dengan demikian, orang-orang akan semakin mengenal Kristus. Banyak orang akan dikuatkan. Orang-orang yang putus asa kembali berpengharapan dan hidup mereka dipulihkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Tuhan Yesus berkuasa atas roh-roh jahat. Tetapi kita tetap diminta untuk berjaga-jaga. Maka Rasul Paulus mengingatkan kita untuk jangan sampai kita berpikir bahwa semuanya aman dan damai, sehingga kita lupa membangun pertahanan kita melawan roh-roh jahat. Roh jahat tidak akan tinggal diam. Dia selalu berusaha memperdaya kita. Sebab itu, jangan sampai kita terlena oleh kesibukan dunia sehingga menjauh dari Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, timbul sekarang pertanyaan, bagaimana kita melawan roh-roh jahat tersebut? Kita dapat melawan mereka dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak dapat melawan mereka dengan kekuatan kita sendiri, karena kemampuan manusia itu amat terbatas. Kita butuh bantuan Tuhan dan sesama. Doa, nasihat, teguran, dan pendampingan dari sesama sungguh menghindarkan kita jatuh dalam godaan roh jahat. Mati raga pun, misalnya pantang daging atau media sosial, atau berpuasa pada hari-hari tertentu, misalnya hari Jumat, dapat membantu kita untuk mengolah hidup rohani kita dalam melawan kuasa-kuasa kegelapan. Selain itu, kita jangan bermain api. Kita jangan menantang roh jahat. Lebih baik kita lari daripadanya. Kita jangan pergi ke tempat-tempat yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kita perlu menghindarkan mata dari tontonan yang membuat mata kita lapar akan materi. Kita perlu menghentikan pertemanan yang membawa kita ke dalam dosa. Kita jangan ikut dalam pembicaraan yang membangun kebencian terhadap orang lain. Singkatnya, kita lari dari godaan roh-roh jahat dan mendekatkan diri kepada Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam seluruh kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus, kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita bisa jadi termasuk kategori orang yang sedang dirasuki oleh setan, dirasuki oleh macam-macam pengaruh-pengaruh roh jahat, iri hati, benci, amarah, dendam, dan sebagainya. Penyakit-penyakit ini, kuasa-kuasa dari roh jahat ini hanya bisa kita hancurkan dengan bantuan kekuatan dari Sang Penyelamat kita. Maka mari kita berlari di bawah kaki Yesus. Biarkanlah hidup kita dinaungi oleh kebangkitan Kristus, oleh terang salibnya, agar kita mampu berjalan di jalan yang Dia kehendaki. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.